Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 12 TKJ2. Pengenalan CMS Joomla. Pengertian CMS, Content Management System. Content Management System atau sering disebut dengan CMS adalah aplikasi web yang berisikan template untuk mengelola isi halaman web secara mudah. Penggunaan Content Management System tidak memerlukan pengetahuan pemrograman web yang handal karena proses instalasi dan cara penggunaannya yang sudah friendly. CMS sendiri ada yang dibuat khusus menyesuaikan kasus yang ada dan biasanya berbayar, dan ada yang berupa template instan yang fungsionalitasnya dibuat dengan menyesuaikan pada beberapa proses bisnis yang ada di dunia nyata yang dapat digunakan secara gratis. Macam-macam penggunaan CMS. 1. Mengolah website pribadi atau lebih dikenal dengan blog, mengelola website perusahaan atau bisnis. 3. Portal atau website komunitas. 4. Galeri foto. 5. Forum. 6. Aplikasi e-commerce dan lain sebagainya. Jenis-jenis CMS untuk membuat personal blog, contohnya WordPress. CMS untuk membuat web e-commerce, contohnya PrestaShop, WooCommerce, OpenCart, Drupal. CMS untuk membuat web learning, contohnya Moodle. CMS untuk membuat personal web, contohnya Joomla, Mambo. CMS untuk membuat web e-forum, contohnya PHP-BB, MYBB, Febulletin. Mengenal Joomla. Joomla open source atau lebih sering dikenal dengan Joomla merupakan salah satu content management system atau CMS yang bersifat open source. Ialah sebuah software gratis yang dapat digunakan untuk membuat web yang paling sederhana hingga paling kompleks sekalipun. Seperti web portal disebut open source karena penggunaan dapat memodifikasi, menghapus maupun menambah skrip yang disertakan dalam software tersebut asal tetap mencantumkan hak cipta dan mentaati peraturan yang telah disepakati bersama-sama. Secara Joomla. Munculnya Joomla berawal dari konflik internal di dalam kepengurusan pengembangan inti Mambo open source atau lebih sering dikenal dengan Mambo pada tahun 2005. Pihak pendiri founder Mambo ingin membentuk sebuah institusi yang bernama Mambo Foundation. Gagasan tersebut ditentang keras oleh pengembang dari pihak ketiga 3RT Developer. Alasannya karena jika pengembangan Mambo dikenalkan oleh Mambo Foundation, dikhawatirkan suatu saat Mambo akan dikomersilkan. Padahal tujuan awal lahir Mambo adalah bersifat open source. Siapapun dapat memodifikasi dan menambahkan skrip agar sistem bekerja lebih baik dan lebih aman, meskipun hanya bersifat gratis. Nama Joomla merupakan sebuah ejaan yang berkaitan dengan ilmu fonetik dari kata Swahili, Arabik, dan Urdu. Jumlah yang memiliki arti bersama-sama atau secara keseluruhan. Pemilihan nama tersebut atas prakarsa para tim di belakang layar atas kesuksesan Mambo yang secara bulat dengan komitmen mereka untuk melindungi minat masyarakat dan gagasan para pencipta sebelumnya. Mengapa orang memilih Joomla? 1. Dapat melakukan halaman utama, halaman berita, halaman artikel maupun halaman arsip secara cepat. 2. Dapat menambahkan item menu baru pada main menu, outer menu maupun top menu dengan mudah dan cepat. 3. Dapat mengatur web link dengan cepat dan mudah. 4. Dapat mengatur banner atau iklan. 4. Dapat mengatur FAQ, frequently asked question. 6. Dapat mengatur new flashes. 7. Dapat membuat arsip dan menampilkan kembali. 8. Dapat mencetak, mengirim artikel lewat email, dan membaca artikel dengan format PDF. 9. Dapat mengatur pengguna atau user dengan tingkat akses level yang berbeda. 10. Dapat menambah komponen, modul, plugin, dan template dari pihak ketiga seperti galeri, forum, kalender, video player, slideshow, anti-float, blog IP, agenda, shoutbox, games, Guessbox, shopping cart, dan sebagainya. 11. Dapat menampilkan file multimedia
dia tanpa harus membuat skrip sendiri. Prinsip dasar Joomla sebagai sistem pengelola konten atau content management system. Joomla adalah tentang mengorganisir konten situs atau website. Ini berarti harus memikirkan situs dengan sebuah struktur konten, bukannya sekedar membuat halaman situs. Sesungguhnya nuansa lihat dan rasakan atau tema dari situs sama sekali berbeda dengan konten, seperti warna, alignment, posisi, dan lain sebagainya yang diatur oleh template yang digunakan ketimbang konten. Demikian, memilih template yang berbeda untuk situs dapat memberi suatu rasa dan tampilan yang berbeda tanpa harus untuk mengotak-atik konten yang sudah dibuat. Ringkasnya, Joomla memungkinkan mengubah tampilan situs, warna, huruf, gambar, dan lain tanpa mengubah sisi konten berita teks yang ada di dalamnya. Kelebihan Joomla: kemudahan instalasi, 2. Kemudahan pengelolaan, 3. Open source, 4. Banyak fitur, 5. Kemudahan pengkostuman. Kekurangan Joomla: 1. Kemampuan website membuat link yang mudah dibaca dan cepat dikenali oleh mesin pencari masih kurang. 2. Keterbatasan ACL (Access Control List). 3. Ketiadaan multisite. 4. Ketiadaan tracker. 5. Kurangnya memori. Seksion kategori dan konten. Setelah menginstalasi sebuah template, kita mulai mengerjakan konten untuk situs yang akan dibuat. Konten dapat dibagi menjadi dalam bagian dan kategori. Seksio bagian adalah kontainer yang menyimpan satu atau lebih kategori. Kategori adalah kontainer berfungsi menyimpan satu atau lebih item konten. Item konten adalah artikel yang merubah isi dari situs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.